Kak, nih semua tadi seru banget. Kita udah bahas Dark Syndrome. Ya, kita sedang bahas Dark Syndrome, ini bakal lebih dalam lagi pembahasannya. Dan saya kan bener-bener yang bingung, ini Dark Syndrome yang mana lagi sih? Ya, kita taunya Dark Face yang foto. Kita tahu. Gitu. Karena sekarang tuh sindrom namanya tuh udah banyak, aku juga sampai bingung. Emang sebenarnya dari dulu udah banyak, cuman kita baru belajar satu-satu aja. Tapi yang namanya Dark Syndrome atau sindrom bebek ini apa gitu kan? Karena aku taunya cuma kesepian sindrom. Aduh, sakit hati banget. Itu sindrom untuk orang-orang seperti Nuka sebenarnya ya. Di luar ceria ya, di dalam ambiar, di dalam ambiar. Sobat ambiar gue nih. Ya, ini jadi kalau kita ngebahas mengenai Dark Syndrome, pada dasarnya itu adalah sindrom di mana beda nih antara sosial media sama kehidupan nyata. Di sosial media kayak seneng-seneng terus, di sosial media orang yang sukses, tapi di kehidupan nyata sama aja kayak kita, masih ada masalah. Bahkan malah lebih rumit masalahnya ya. Biasanya gitu. Iya, dan setelah kita ngebahas tadi, ternyata Dark Syndrome itu, kalau bahasa saya ya, itu asal muasalnya dari diri sendiri. Kita yang ngeribetin diri kita sendiri. Tapi nggak sadar. Nggak sadar, ya. Biasanya nggak sadar. Besok mau ngebandingin diri sendiri sama siapa ya? Iya, karena di dirinya dia ditanamkan selalu ingin, gue mau orang-orang ngakuin gue. Gue mau orang-orang bisa ngeliat gue. Gue mau orang-orang jadiin gue tuh fokus perhatiannya mereka. Itu biasanya Dark Syndrome. Jadi kan banyak yang tadi udah bilang kan, maksudnya contoh-contohnya gitu. Butuh garis merahnya tuh udah gitu, pengakuan. Butuh pengen diakuin, pengen hebat, kurang kamu lebih hebat, kayak gitu. Padahal di belakangnya dia nggak sehebat yang kita pikir. Gitu. Dan ini pasti ada banyak banget di sekitar kita, baik kakak-kakak yang lagi nyaksiin kita atau millennials juga pasti yakin. Ini gue tahu nih ada di sekitar gue nih orang-orang kayak gini gitu kan. Nah, ini kita balik lagi lanjut masalah Dark Syndrome. Ini biasanya mereka sulit fokus ya? Mereka sulit fokus karena mereka hanya fokus pada diri sendiri. Pelupa. Jadi kadang-kadang gini, hari ini dia ngomong A, besok dia lupa dia udah ngomong itu. Iya, karena dia fokusnya sama diri sendiri gitu betul, kan. Betul. Jadi kayak cenderung suka panik ya kan, nggak bisa fokus dan pelupa gitu. Itu dari sulit fokus, tambahan selanjutnya adalah pelupa. Ya iyalah kan lu sulit fokus, jadi lu pelupa, wajar banget hal-hal kayak gitu. Dan biasanya orang kayak gini karena fokus ke diri sendiri gitu. Jadi efek selanjutnya adalah lupa, yang tadi Nuka cerita. Hari ini ngomong apa, besok bisa lupa, dia udah ngomongin yang kayak gitu. Dia nggak tahu prioritas itu kayak gimana, kan biasanya manusia ada prioritasnya tuh. Prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Ini mereka nggak tahu prioritasnya yang mana, karena pikirannya hanya fokus pada dirinya sendiri. Pikirannya hanya bagaimana orang bisa melihat dia orang-orang bisa memuji dia, padahal belum tentu dia bisa dipuji sebenarnya. Nah, ini contoh aja nih, orang-orang kurang fokus itu jadi mereka juga jadi bisa kurang nafsu makan, terus gugup, atau contoh salah satu adalah suka gigitin kuku karena lagi bingung kan. Atau enggak jatuhnya kalau di luar itu ya, tadi kan yang physically dia gigit kuku atau apa, denial, nggak mau dengar omongan penolakan. Jadi dia denial selalu gitu, karena menurut dia apapun yang orang kritik ke tentang dia ya, tentang dia, nggak, itu lo salah, gue yang benar. Itu biasanya ada yang kayak gitu loh. Lo bukannya kemarin udah sukses. Oh iya, tapi sekarang lebih sukses lagi, gitu. Iya, bukannya lo kemarin susah ya? Oh enggak, itu gue nggak pernah kejadian itu gue susah, gue cuma pura-pura susah. Asik. Nah kayak gitu. Tapi ini bisa dicegah ya. Sekarang kita masuk ke dalam pencegahannya ya. Pencegahan dari Dark Syndrome nih kayak gimana sih? Gimana sih? Jangan-jangan kalian juga tanpa sadar kan lagi mengalami nih Dark Syndrome gitu kan. Mudah-mudahan masih bisa dicegah gitu ya kan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memasukkan materi mengenai manajemen stres pada saat orientasi mahasiswa atau pekerja baru. Maksudnya ini untuk yang level manajemen ini ya, kalau misalkan kayak kampus, tempat kuliah menyediakan nih, ya kan? Terus sama kantor juga seperti itu. Jadi untuk memicu karyawannya tidak ada yang terkena Dark Syndrome. Ya, biasanya di universitas atau perkantoran tuh sekarang juga udah mulai kerjasama untuk menjaga kesehatan mental dari karyawan atau mahasiswa-mahasiswanya. Betul, udah ada tuh, udah kerjasama sama organisasi-organisasi untuk melakukan yang manajemen stres tadi kamu sebutin ya? Iya, biasanya kalau kayak di kampus, dulu tuh di kampusku ada jasa, maksudnya kayak ada khusus buat konseling mahasiswa, kayak gitu-gitu menyediakan. Jadi ada benar-benar dikasih yang memang di bidangnya untuk konseling gitu. Jadi kalau memang mahasiswa lagi mungkin, saya bingung kenapa saya udah belajar keras tapi nilai saya segini-segini aja. Takutnya itu jadi pemicu kan? Betul. Nanti dia iri sama teman-temannya, bisa aja dia jadi Dark Syndrome. Jadi gila sendiri. Jadi gila sendiri demi mendapatkan nilai yang
tinggi dan gak mau Betul. dikalahkan sama teman-temannya. Dan kalau buat kakak-kakak nih atau yang lagi menyaksikan buat milenials, jadi kalau misalnya saya juga pengen cari tahu bagaimana cara mengatur manajemen stres saya sendiri. Sekarang udah ada aplikasi-aplikasi juga yang kita bisa menghubungi dokter. Itu cuman bayar startnya dari 15.000, bisa ngobrol selama berapa menit, bisa menanyakan juga, bisa milih dokternya juga. Mau dokter yang aplikasi-aplikasi kesehatan udah sekarang pengalaman berapa tahun, itu semuanya bisa dipilih. Iya, Latar tahun. belakangnya seperti apa, Iya, atau dan- mungkin dari dokter rumah sakit mana, itu semua bisa dipilih kalau ada pilihannya. Benar-benar. Bisa dimulai dari situ aja dulu. Kalau misalnya sekarang nggak tahu mau mulai dari mana, kan nggak ada, bingung cari organisasi, bingung cari di tempat kerja atau di universitas, saya langsung di handphonenya aja ada kok gitu. Takutnya kan kalian malu ya, nanti kan ketahuan ya kan sama dosen atau sama teman-teman di kantor kalian. Nah itu Betul. tadi mungkin bisa menjadi salah satu pilihan ya. Itu bisa jadi solusi karena kan kita benar-benar nggak kenal sama mereka kalau kita chatting dengan dokter-dokter terpilih itu. Ya. Terus rahasia kita ya bisa 100% disimpan gitu sih. Di keep lah ya, nggak bakal diapa-apain dan kalian juga bisa dengan leluasa pastinya. Betul. Kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke pencegahan DAX syndrome. Ini kalau membahas mengenai DAX syndrome ini bisa disebabkan oleh banyak hal juga. Salah satunya itu mulai dari stres berat karena persaingan hidup, bisa ini yang banyak saya saksikan, sampai ke arah gangguan mental yang mereka hadepin kayak depresi dan juga gangguan kecemasan. Saya sering cemas, berarti dari tangan saya suka gerak sendiri kan? Tremor. Iya, cemas aja. Ayo buruan dong syuting misalnya. Oke. Itu suka kayak gitu tuh, suka. Buruan kayak tuh dia berutang. Nah, itu salah satunya juga bisa gitu kan. Nah, itu kalau didiemin aja. Atau nggak gini, aduh dompet gue nggak ada isi. Nah, itu kalau didiemin aja, dompetnya nggak ada isi dan kamu gemeter, kamu Semua badan berpotensi. gemeter kalau Nah, itu itu bisa sih. berpotensi dapat DAX syndrome gitu, depresi berat, terus mulai memiliki ide-ide negatif kayak, udah pengen menyudahi aja hidup ini kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya kayak tadi yang kita di awal bahas ya, Akhirnya pamer sosial bunuh media. diri. Iya, efek buruknya adalah itu. Ya karena kesehatan mentalnya udah keganggu kan. Betul, dan sebelumnya pasti ada ke arah nyari di sosial media itu. Iya, lagi-lagi Gitu. ya. Memang Pengakuan. nih kadang-kadang sosial media ya bisa dibilang positif tapi negatifnya juga banyak. Karena memicu orang banyak sekarang akhirnya terkena mental health. Iya, Kesehatan mental mentalnya terganggu karena sosial media. Iya, dan yang bikin keganggu juga sebenarnya mereka sendiri. Kalau menurut saya pribadi ya, ini bikin keganggu ya lo juga gitu, lo terlalu memikirkan. Karena kayak gini, tadi kan sosial media nggak hanya untuk DAX syndrome, tapi akhirnya bisa memicu orang quarter life crisis tadi. Yes, quarter life crisis. Karena ngelihat temen gue seumuran Sukses udah bisa semua. pencapaiannya kayak gini, kenapa gue belum? Ya kan? Salah satunya kayak gitu. Tapi kemarin ada yang saya nonton podcast obrolan antara dua musisi, satu Iwaka sama Kakak Slank. Ada satu poin yang saya tangkap dari Kakak Slank dan ini bagus banget. Kalau itu ada di sosial media, entah pertanyaan atau pernyataan tentang Kakak Slank dan tentang bandnya, berarti nggak usah dipikirin. Biar orang aja yang mikirin itu. Mau jawab apapun juga, pasti orang-orang punya jawaban sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya salah satunya adalah kita nggak perlu mikirin sosial media sih terkait dengan DAX syndrome ini, karena mengalami DAX syndrome atau ini beresiko tinggi mengalami masalah psikologis tersebut kan. Nggak mau dong bermasalah secara psikologis gitu Nggak kan. mau banget. Males banget. Tadi kan saya udah kasih tahu salah satu solusinya adalah ya udah aplikasi itu. Kita bisa Apaan? langsung pilih dokter yang kita mau kan. Gitu, kalau kita nggak tahu harus kemana. Dan kalau udah terdiagnosis, misalnya udah terdiagnosis sama dokter, ya udah harus ke dokter ya, jangan diagnosa sendiri. Itu balik ke situ. Karena orang kan suka, kayaknya saya punya penyakit mental health ini nih. Tahu dari mana? Karena saya punya ciri-cirinya. Nggak boleh diagnosa sendiri. Karena kita bukan dokter, kita bukan ahlinya gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau kayak gitu diserahkan ke ahlinya. Tapi kalau memang kalian punya support system sendiri, misalkan teman atau sahabat yang bisa kalian ajak bicara, itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan itu udah nggak mempan atau udah kalian nggak percaya juga, karena mungkin takutnya nih DAX syndrome ini juga di latar belakangi sama trust issue biasanya. Iya, apalagi kita percaya bahwa keluarga atau orang sekitar kita bisa dan ternyata nggak bisa, itu sakit banget loh. Trust issue yang kayak gitu dilihatnya sih Sakitnya kecil bakal ya, lebih dalam loh. tapi jangan salah, itu efeknya jangka panjang. Karena biasanya orang kalau udah sekali percaya terus dikecewakan, jatuhnya jadi kayak enggak deh, walaupun lu berkata jujur tapi jadi kayak Udah nggak percaya orang. lu bohong nih. Dan efeknya bisa lebih sakit hati lebih dalam kalau misalnya orang sekitar kita juga ternyata nggak bisa nolong kita. Nah, nggak apa-apa, tapi kita bisa langsung keluar gitu kan, cari di luar. Ini
ini ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah sebenarnya sama kayak yang tadi saya bilang sama Nuka. Yang pertama adalah lakukan konseling, cari orang terpercaya. Ini bisa pembimbing akademik, konselor di sekolah atau kampus, atau yang kayak tadi saya bilang, pakai aplikasi aja, konsul langsung sama dokter melalui aplikasi, rahasia terjamin juga di situ gitu kan, dan mereka adalah orang luar, mereka bukan orang dekat sama kita, sehingga mereka bisa nilai kita seobjektif mungkin gitu kan. Dan pasti harus dikenalin juga sih kapasitas diri kita supaya bisa bekerja sesuai dengan kemampuan. Jangan dilebih-lebihin. Jangan dikurang-kurangin juga. Oh iya benar, thank you. Jangan dikurang-kurangin juga. Jadi ya apa adanya aja gitu loh. Jadi kita juga bisa dapat belajar untuk mencintai diri sendiri. Nah itu bukannya kadang susah ya mencintai diri sendiri, karena kan gimana mau dicintai orang lain kalau kamu nggak bisa mencintai diri sendiri? Bukan, maksudnya kadang tuh kan susah mencintai diri sendiri karena kalau kita lihat orang di luar sana lebih keren dari kita, lebih seru dari kita. Dan kita ngeluh jadinya. Nah gitu. Padahal mulai dengan mencintai diri sendiri, kita nggak akan peduli orang mau ngapain. Benar. Bener gak sih? Sekarang gini deh, kalau ada yang toksik di sekeliling kalian, nggak usah kalian bawa ke dalam hidup kalian dalam-dalam, udah hempasin aja. Kalau aku gitu sih. Hempaskan aja ya. Hempaskan, karena gini, kalau lo tetap miara si toksik ini di hidup lo, udah lo nggak akan bisa mencintai diri lo sendiri. Dan kadang yang toksik itu adalah diri kita sendiri. Tanpa kita sadari. Walaupun ada juga faktor eksternalnya, tetap pasti ada orang-orang di sekeliling kita yang toksik kayak gitu, pasti ada. Ya, tapi itu nggak usah digubris lah. Itu bisa dimulai dengan langkah selanjutnya, yaitu mengubah pola pikir menjadi lebih positif. Pokoknya kita lebih positif dan udah stop banding-bandingin sama orang lain. Stop banding-bandingin, udah jangan dibanding-bandingin lagi. Iya, tapi kadang kita udah nggak membandingkan sama orang lain yang membanding-bandingkan. Nah itu nggak apa-apa kalau itu, silakan. Kalau itu nggak apa-apa, biar orang lain yang sibuk sama kita. Berarti dia fans klub kita ya? Iya, nggak apa-apa kalau itu. Karena udah banding-bandingin kita dengan dirinya atau dengan yang lain. Jadi tapi nggak usah lah, mendingan nih kita apa adanya aja. Hidup kalian tuh jauh lebih enak kok pastinya gitu. Apalagi kalau memang kalian dasarnya udah pinter, banyak prestasi, udah. Nanti orang lain akan membicarakan tentang prestasi kalian. Dan langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dengan menjauhi media sosial untuk beberapa waktu. Beberapa waktu aja, give time for yourself dulu. Aku juga gitu, kadang aku deaktif dulu Instagram. Deaktif tuh berarti masih ada? Masih bisa aku aktifin lagi, tapi kalau lagi deaktif orang nggak akan bisa mencari akun aku. Dihilangin dulu berarti. Kalau udah aktif lagi, fotonya balik lagi? Balik lagi. Oke. Jadi itu bisa menjadi jalan ninjaku kalau aku lagi butuh yang me time, aku nggak mau lihat-lihat dulu apapun gitu di luar sana, benar-benar lagi kayak pengen nge-refresh pikiran, butuh waktu kayak untuk mikir gitu, karena takut ke distract kan. Biasanya gatal aja tuh pengen buka Instagram, ntar lagi mumet ngeliat ya kan tuh kan dia enak bisa liburan, sakit hati. Ya jadi dari tadi kita ngebawa tentang dark syndrome ini, kita juga bisa kena, tenang aja misalnya kita juga bisa kena juga. Iya. Karena ya itu tadi, pasti ada aja ya di sekeliling kita yang orang lagi mengidap dark syndrome dan kita kena imbas. Iya bener banget. Nah kalau misalnya pemirsa milenials, kakak-kakak mengalami gejala-gejala yang tadi kita sebutin, ini alangkah baiknya kalau bisa langsung menemui dokter atau psikolog atau konselor atau pembimbing di universitasnya supaya bisa diarahkan ke jalan yang baik dan gak negatif terus gitu kan. Bener-bener, karena nggak ada gunanya juga kita membandingkan diri kita dengan orang lain, karena semua orang pasti tercipta punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya bener, kalau dari saran dari saya pribadi sih mulai mengendalikan waktu sosial medianya itu aja dulu. Di timing gitu, maksudnya jadi biar kitanya juga nggak ketularan. Kalau tadinya kita nggak kena, tahu-tahu jadi kena kan bahaya ya. Males juga ya. Oke, kalau kayak gitu nanti kita akan bahas-bahas yang lainnya. Kira-kira kita mau bahas apa? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.